Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirida Puji Irwanti, NIM 2018-53066. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang COVID-5 dan implementasinya. Nah, untuk yang pertama, ada pengertian COVID. COVID atau Control Objectives for Information and Related Technology adalah panduan kerja dalam pengelolaan teknologi informasi yang disusun oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association dan ITGI IT Governance Institute. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang membantu enterprise meraih sasaran dalam tata kelola dan manajemen IT di enterprise. COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif di mana COVID-5 menyediakan framework atau kerangka kerja untuk membantu perusahaan dalam meraih sasaran untuk melaksanakan manajemen IT. COVID-5 bersifat umum dan dapat diterapkan pada berbagai ukuran enterprise, baik bersifat komersial, non-profit, maupun pada sektor publik. COVID-5 bersifat umum artinya dapat diterapkan di semua perusahaan, baik yang bersifat komersial, non-profit, maupun pada sektor publik, dan juga pada sektor pendidikan. Nah, di sini ada evolusi COVID. Untuk sekarang ini, kita mempelajari tentang COVID-5. Nah, pada tahun 1996, itu ada COVID-1 yang hanya menjelaskan tentang audit. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1998, yaitu COVID-2. Dia mengembangkan lagi menjadi kontrol. Kemudian pada tahun 2000 itu ada COVID-3, dia naik level menjadi manajemen. Kemudian di COVID-4 dia naik level lagi menjadi IT governance. Dan yang terakhir yaitu COVID-5, dia naik level menjadi governance of enterprise IT, pemerintah dan perusahaan IT. Nah, evolusi COVID ini bersumber dari www.isaca.org/covid. Nah, selanjutnya, mengapa COVID-5? Karena COVID-5 menyediakan kerangka tata kelola dan manajemen yang diperbarui dan sesuai untuk informasi enterprise dan teknologi yang terkait. Mengintegrasikan seluruh kerangka dan panduan utama ISACA, serta selaras dengan kerangka dan standar utama lainnya. Nah, standar utama lainnya yaitu ini, COSO, ISO, ITIL, TOGAF, JMII, dan lain-lain. Nah, di sini adalah standar internasional mengenai audit, di mana kemampuan profesional mahasiswa atau masyarakat IT ini yang bisa mendapatkan gelar standar internasional ini. Nah, yang selanjutnya ada informasi. Informasi merupakan sumber daya utama bagi setiap enterprise. Informasi dibuat, digunakan, dipertahankan, ditutup, dan dihancurkan. Teknologi memainkan peranan penting dalam aksi-aksi tersebut. Teknologi tumbuh pesat di seluruh aspek kehidupan, bisnis, dan personal. Nah, untuk teknologi sekarang ini memang sangat berperan penting bagi kehidupan pada seluruh aspek kehidupan. Yang pertama, belajar. Sekarang belajar menggunakan teknologi. Belanja sekarang menggunakan teknologi. Semuanya aspek kehidupan sekarang menggunakan teknologi. Nah, apa manfaat dan teknologi bagi enterprise? Enterprise sendiri yaitu perusahaan. Manfaatnya bagi enterprise atau perusahaan, enterprise dan eksekutif berkepentingan untuk yang pertama, mengelola informasi yang berkualitas pendukung keputusan bisnis. Membangun nilai bisnis dari investasi IT, yaitu mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manfaat bisnis melalui penggunaan IT secara efektif dan inovatif.
mencapai keunggulan operasional melalui aplikasi teknologi yang handal dan efisien. Mengelola resiko terkait IT pada level yang dapat diterima dan mengoptimalkan biaya layanan IT. Nah, di sini manfaat bagi interface itu sendiri. Sedangkan di sini ada pertanyaan, bagaimana realisasi manfaat tersebut untuk membentuk nilai bagi stakeholder? Stakeholder sendiri yaitu masyarakat sekitar. Nilai bagi stakeholder. Yang pertama ada untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Enterprise menerapkan tata kelola dan manajemen informasi dan aset IT. Dewan Enterprise, eksekutif, dan manajemen harus memperlakukan IT setara dengan bagian bisnis penting lainnya. Enterprise dituntut untuk memenuhi hukum, regulasi, dan kebutuhan kontraktual dalam penggunaan informasi dan teknologi. Yang terakhir, COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang mendukung enterprise mencapai sasaran dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen IT enterprise. Nah, kerangka COVID-5. Secara sederhana, COVID-5 membantu enterprise membangun nilai yang optimal dari IT dengan mengelola keseimbangan antar relasi manfaat dan optimasi level resiko dan penggunaan sumber daya. Nah, dari COVID-5 ini sangat berintegrasi dengan ketiga ini, yaitu manfaat, resiko, dan sumber daya. Nah, selanjutnya, COVID-5 memungkinkan informasi dan teknologi yang terkait untuk dikelola secara holistik bagi keseluruhan enterprise, mencakup area bisnis dan fungsional secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan manfaat IT bagi stakeholder internal dan eksternal. Nah, holistik sendiri ini adalah pendekatan persuasif end-to-end atau user-to-user bagi keseluruhan enterprise. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip COVID-5. Yang pertama, prinsip COVID-5 yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan stakeholder, di mana perusahaan menjual produk yang dibutuhkan oleh stakeholder. Yang kedua, mencakup enterprise end-to-end. Enterprise end-to-end itu maksudnya komunikasi antar perusahaan dan dijembatani oleh COVID. Yang ketiga, menerapkan single integrate framework. Nah, di sini cukup satu framework kerangka kerja COVID bisa diimplementasikan ke seluruh perusahaan. Yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik, yaitu dengan end-to-end pendekatan persuasi antara perusahaan. Yang kelima, atau yang terakhir, yaitu memisahkan tata kelola dengan manajemen. Nah, untuk selanjutnya, yaitu penurunan sasaran. Pendorong stakeholder itu ada lingkungan, evolusi, teknologi. Kemudian diturunkan ke kebutuhan stakeholder. Kebutuhan stakeholder itu apa aja? Yaitu relasi manfaat, optimasi resiko, dan optimasi sumber daya. Nah, kebutuhan stakeholder ini kemudian diturunkan ke sasaran enterprise atau sasaran ke perusahaan. Dari sasaran enterprise ini diturunkan lagi ke sasaran terkait IT. Dan kemudian ke sasaran enabler, sasaran yang kemudian dilakukan dan harus dikerjakan. Nah, selanjutnya ada COVID enablers. Nah, COVID enablers ini digambarkan ada 7 enablers. Nah, yang pertama itu ada prinsip
Principles, Policy, and Framework, di mana ini aturan, kerangka kerja, dan panduan kontrol dijabarkan. Nah, ini kemudian dijabarkan lagi menjadi proses-proses yang ada di perusahaan. Kemudian organisasional struktur, di mana di perusahaan ini ada organisasi yang isinya direktur, manajemen, kepala divisi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ini kultur, etnik, and behavior, di mana di sini budaya kerja yang hubungannya dengan manajemen proses kerja, dan gimana sih standar operasional prosedur, aturan prosedur apa saja, itu di kultur, ethic, and behavior. Nah, yang kelima yaitu information. Informasi apa yang dihasilkan dari data mentah yang didapat karyawan, mengolah data di proses dan sistem dan dihasilkan informasi. Nah, yang keenam, service, infrastructure, and application. Infrastruktur dikontrol kinerjanya, ada yang rusak apa enggak, butuh perawatan, dan diaplikasikan ke aplikasi. Nah, yang ketujuh yaitu people, skills, and kompetensi. Perusahaan dikerjakan dengan orang-orang yang kompeten dan berpengalaman. Nah, masing-masing enablers memerlukan input dari enabler lain dan menghasilkan output bagi enabler lain. Nah, selanjutnya ada model referensi proses, di mana di sini kebutuhan bisnis itu merangkum kebutuhan stakeholder apa saja. Kemudian masuk ke tata kelola. Yang pertama itu ada evaluasi, kemudian diberi pengarahan di tata kelola, lalu turun ke manajemen, kemudian menerapkan COVID di sini dengan 4 domain. Nah, 4 domain ini itu ada APO, PAI, DSS, dan MEA. APO ini ada Planning and Organization, yaitu perencanaan. Yang pembangunan ini PAI atau Equation and Implementation. Kemudian ada DSS, yaitu pelaksanaan. Itu ada Delivery and Support. Pengawasan itu MEA, Monitoring dan Evaluasi. Setelah dimonitoring dan dievaluasi nanti, ini naik ke pengawasan, kemudian naik lagi ke top level management. Nah, ini adalah model referensi proses. Lanjut lagi ke COVID enabling process. Nah, di sini ini ada bagian tentang proses dari perusahaan IT. Yang pertama itu ada Alignment Plan and Organization, yaitu di mana di sini proses perancangan. Nah, kemudian ada Build, Acquire, Implement, di mana ini proses implementasi. Kemudian di sini ada Deliver, Service, and Support. Dari sini ini kemudian akan menghasilkan monitor, evaluate, and asset. Nah, selanjutnya di sini ada praktek manajemen atau kertas kerja. Nah, bagian manajemen praktik ini di sini ada pertanyaan audit, permasalahannya apa saja, atau bisa disebut tema divisi yang akan dipilih itu apa. Nah, sedangkan di input ini, yang form ini
termasuk domain yang mana. Dan yang description ini yaitu pertanyaan-pertanyaan mengenai audit itu sendiri atau divisi yang akan dipilih itu. Nah, dari description ini akan menghasilkan output, yaitu akan menghasilkan output apa, hasil apa, dan temuannya itu apa. Nah, kemudian akan mendapatkan aktivitas perbaikannya di aktivitas ini, menjawab dari temuan output ini. Nah, selanjutnya ada siklus implementasi COBIT. Yang pertama itu initiate program, di mana pada tahap 1 ini itu perencanaan. Nah, yang kedua ini define problems and opportunities. Nah, di mana tahap ini yaitu tahap menemukan rumusan masalah. Nah, tahap yang ketiga itu define roadmap, membuat roadmap kinerja atau peta jalan atau alur kinerja. Nah, yang keempat ini ada plan program. Rencana program dari roadmap ini, kegiatannya yang mau dijalankan itu apa aja, itu ada di plan program. Nah, sedangkan yang proses yang kelima ini ada execute plan, yaitu menjalankan atau di sini yang menjalankan dari define roadmap, plan roadmap yang kemudian dijalankan di execute plan. Nah, untuk yang proses yang keenam ini, siklus yang keenam ini ada release benefit, di mana di sini itu dikontrol apakah sudah berjalan baik atau belum, atau apakah sudah mendapatkan keuntungan atau tidaknya, itu ada di release benefit. Nah, kemudian yang ketujuh ini ada review effectiveness, di mana di sini adalah mereview atau memonitoring evaluasi. Nah, ini adalah siklus implementasi COBIT 5. Nah, selanjutnya itu ada model kapabilitas proses. Generic Process Capability Attribute. Nah, tahapan ini dibagi menjadi 5 steps. Nah, yang ini yaitu incomplete process, proses yang tidak berjalan. Nah, di sini yang pertama ini ada performance process. Prosesnya di-manage di sini. Yang kemudian ada manage process. Manage proses ini prosesnya di-manage. Yang pertama ini perform kinerjanya seperti apa. Yang ketiga ini established process, di mana pengembangan prosesnya. Predictable process, di mana prediksi prosesnya di sini, dan yang ke sini ada optimizing proses, yaitu proses yang diunggulkan atau dihasilkan. Nah, dari kelima ini performance process, manage process, established process, predictable process, optimizing process, ini masuk ke proses COBIT 5 Process Assessment Model Capability Indicator. Nah, masuk ke sini. Di sini ada generic practice, yaitu di sini tahap implementasi. Terus di sini ada generic research, itu sumber dayanya. Kemudian generic work product, itu kinerja produknya. Nah, setelah kelima ini sampai di proses ini, kemudian sampai di COBIT Process Assessment Model Performance Indicator. Di sini itu ada proses outcomes, yaitu dampaknya. Kemudian best practice manage
Governance practice di sini aturan perusahaan. Aturan perusahaannya. Yang kemudian word product input or output. Input output product atau input output proses kinerja dari produk. Semua ini khusus proses yang ada di siklus implementasi COVID pada tahap yang kelima ini. Nah, ini khusus prosesnya, ada model prosesnya. Nah, selanjutnya ini ada contoh implementasi. Di sini ada alur implementasi. Nah, yang pertama ini ada pemahaman company profile rumah sakit. Ini contoh alur implementasinya ya. Pemahaman company profile rumah sakit. Nah, kemudian di sini ada pemetaan arahan bisnis rumah sakit ke enterprise goals. Kemudian ada pemetaan enterprise goals ke IT-related goals. Kemudian di sini ada pemetaan IT-related goals ke IT-related proses pada domain PAI. Enterprise domain PAI COVID-5 ini kemudian diturunkan menjadi pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini ada wawancara, kuesioner, monitoring, dan dokumentasi. Nah, setelah adanya pengumpulan informasi ini, kemudian akan dilakukan klasifikasi knowledge process dan pengukuran capability level. Nah, setelah ini ada evaluasi capability level dan rekomendasi. Setelah itu ada feedback terhadap rekomendasi hasil audit. Nah, ini adalah alur dari implementasi. Nah, di sini ada proses bisnis rumah sakit. Yang pertama ada firm infrastruktur. Di sini ada infrastruktur perusahaannya. Itu ada sistem informasi rumah sakit, administrasi, dan manajemen. Nah, selanjutnya ada human resource management, yaitu sumber daya manusia. Ada K3, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan layanan perawatan. Kemudian ada teknologi development atau pengembangan teknologi. Itu ada laboratorium, lab IT, farmasi, radiologi, dan rekam medis. Dan di sini ada procurement atau barang-barang apa yang harus diadakan di rumah sakit. Itu ada kebersihan sarana prasarana, sirkulasi obat, layanan gizi, layanan kamar operasi, ataupun juga layanan darah. Nah, kemudian ada inbound logistik. Itu ada pendaftaran, penerimaan pasien. Terus sampingnya ada operation atau operasinya, yaitu ada perawatan, pemberian obat, pengukuran kesehatan, pelayanan intensif, atau pengendalian infeksi. Terus ada outbound logistik, pemulangan pasien, pelayanan rehabilitasi medis. Nah, marketing and sales service ini dikosongi karena ini proses bisnis dari rumah sakit. Kemudian, dari proses bisnis ini akan menuju ke layanan perusahaan. Selanjutnya itu ada contoh penurunan sasaran. Contoh penurunan sasaran yang pertama itu yang paling atas itu ada stakeholder driver, environment, teknologi evaluasi. Nah, di sini itu ada pengguna produk yang kemudian diturunkan menjadi stakeholder needs, kebutuhan stakeholder. Ada benefit relation, risk optimization, resource optimization. Nah, kemudian setelah kebutuhan stakeholder ini ada tujuan perusahaan, enterprise goals. Agar perusahaan
mendapatkan profit, produk harus diakui dan dipakai oleh masyarakat. Nah, di sini ada stakeholder driver, itu ada implementasi sistem informasi, penanganan EHR, stakeholder need, itu ada menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dan ada enterprise goals. Tujuan dari perusahaan itu adalah meningkatkan produktivitas operasional dan staff. Nah, selanjutnya itu ada pemetaan relasi sasaran enterprise ke sasaran IT terkait. Nah, di sini itu ada modul software atau sistem. Nah, kemudian yang di sini itu enterprise goals itu adalah tujuan dari perusahaannya itu apa. Nah, selanjutnya contoh operational and staff productivity kode EG14. Penerapan EHR mendorong produktivitas operasional dan staf untuk mempercepat pelaporan statistik operasional rumah sakit, percepatan terhadap penerimaan pasien, serta percepatan produktivitas staf dalam menyediakan informasi kesehatan pasien. Nah, di sini primerinya penggunaan aplikasi, informasi, dan solusi teknologi yang memadai. Sekunderinya realisasi manfaat dari investasi IT dan portofolio layanan. Nah, di sini ada domain manage program and project. Proses ini mengelola seluruh program dan proyek dari portofolio investasi melalui strategi enterprise dan jalur koordinasi, meliputi inisiasi, perencanaan, pengendalian, implementasi program dan proyek, serta penutupan melalui review pasca implementasi. Nah, selanjutnya, mengelola program dan proyek. Itu deskripsi ini ada. Proses ini mengelola seluruh program dan proyek dari portofolio investasi melalui strategi enterprise dan jalur koordinasi meliputi inisiasi, perencanaan, pengendalian, implementasi program dan proyek, serta penutupan melalui review pasca implementasi. Nah, tujuannya untuk merealisasikan manfaat dan mengurangi risiko delay, biaya dan penurunan nilai yang tidak diharapkan dengan meningkatkan komunikasi, serta keterlibatan pengguna, menjamin nilai dan kualitas hasil proyek, serta memaksimalkan kontribusi investasi dan portofolio layanan. Di sini ada matriksnya, contohnya yaitu tingkat kepuasan stakeholder dalam lingkup program dan layanan yang berjalan, jumlah insiden terkait IT yang tidak teridentifikasi di awal program, jumlah proyek yang berjalan on time dan on budget. Nah, di sini pihak yang terlibat. Nah, kalau yang di sini ini modul sistem, sedangkan yang di sini itu unit yang digunakan. Unit yang digunakan yang di sini modul sistem. Nah, di sini ada mengelola program dan proyek. Itu yang unit yang mengundangkan itu ada eksekutif bisnis, komite strategis, dan CIO. Ini ada modul sistemnya, inisiasi program. Unit yang menggunakan itu CEO, pemilik proses bisnis, komite strategis, dan manajemen proyek. Nah, selanjutnya di sini ada analisis gap dan rekomendasi. Contohnya yaitu knowledge activity pada BAI 0103. Hasil pengukuran pada BAI 0103 yaitu manage stakeholder engagement menunjukkan bahwa activity berada pada level predictable, sedangkan secara reality baru mencapai level performance.
Indikasi utama ditunjukkan dengan masih perlunya peningkatan intensitas pertemuan yang membahas evaluasi EHR di RSMB. Pembagian wewenang yang telah dilakukan oleh manajemen RSMB kepada karyawan intern harus dioptimalkan perannya agar EHR bisa mengakomodasi kebutuhan RSMB dengan cakupan kepada seluruh entitas. Nah, Knowledge Activity pada BAI 0104, hasil pengukuran pada BAI 0104 yaitu Develop dan Maintenance Development Plan menunjukkan bahwa activity berada pada level predictable, sedangkan secara reality baru mencapai level performance. Indikasi utama ditunjukkan dengan belum optimalnya proses audit internal sistem informasi EHR di RSMB. Selain itu, penjadwalan proyek perbaikan dan pengembangan EHR masih memerlukan perbaikan terhadap ancaman atas keterlambatan pengerjaan. Nah, contoh rekomendasi dari BAI 0104 membangun dan mengelola rencana program. Nah, di sini contoh rekomendasinya yaitu yang pertama, susun rencana program yang mencakup seluruh proyek. Kemudian tentukan spesifikasi sumber daya dan keahlian pelaksana proyek. Tetapkan penanggung jawab masing-masing proyek dan kemudian tentukan cara komunikasi proyek yang efektif. Kemudian ada awasi pelaksanaan program dan proyek sesuai dengan rencana. Yang terakhir yaitu lakukan perubahan rencana program saat sebuah proyek selesai. Nah, referensi ini dari Ken van Velgen and Pattern. Ini ada referensinya. Nah, terima kasih. Materi yang cukup sekian, materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.